Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa kembali bersama kami Cibentang Channel. Cibentang Channel tidak akan henti-hentinya mengangkat seni dan budaya, cerita rakyat, kearifan lokal yang berada di suatu daerah, di suatu wilayah, di suatu tempat, khususnya di daerah Cibentang, Kecamatan Ciseng, Kabupaten Bogor. Nah, teman-teman semua, malam ini Cibentang Channel mau mengangkat satu seni apa itu saya sebut di sini seni bela diri yang berkembang atau berada di desa Cibentang. Seni dan budaya ini yaitu seperti bela diri, silat, beksi. Ini merupakan seni bela diri yang juga berkembang di desa Cibentang. Nah, saya termasuk teman-teman semua yang menonton video ini juga penasaran seperti apa sih seni bela diri ini, tahu sejarah bela diri ini, seni bela diri ini masuk ke desa Cibentang. Nah, saya akan bertanya langsung kepada seorang narasumber. Saya sebut beliau adalah salah satu tokoh masyarakat yang sangat, saya bisa bilang sangat berpengaruh juga di desa Cibentang. Namanya juga cukup santer, cukup dikenal khususnya di masyarakat Cibentang dan sekitarnya. Siapakah beliau? Kita tidak lama-lama lagi, beliau ada di depan kita. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Iya. Terima kasih sudah bisa hadir di Cibentang Channel. Iya. Nah, ini wadah untuk kita ngobrol-ngobrol aja, Pak. Iya. Ngobrol, ada ngobrol masalah sejarah, kearifan lokal, terus ada juga seni, termasuk malam ini saya mau bahas atau saya mau tanya-tanya masalah seni bela diri beksi. Nah, saya dapat informasi dari teman-teman di desa Cibentang ini bahwa kalau bertanya masalah beksi di desa Cibentang, langsung aja ke Baba Anton, seperti itu. Iya. Makanya Baba malam ini diundang oleh Cibentang Channel, Pak. Alhamdulillah. Iya, Pak. Jadi saya mau tanya ini, Pak. Beksi ini masuk Cibentang itu dibawa oleh siapa? Mungkin kalau Bapak masih ingat tahun berapa? Gitu, Pak. Insya Allah saya ingat semua. Oke. Gitu ya, Pak. Kira-kira tahun berapa? Siapa yang bawa beksi ini ke desa Cibentang, Pak? Oh, itu masalahnya. Masalah yang pertama awal ke Cibentang ya. Iya. Itu namanya, saya dulu manggilnya namanya orang Betawi saya nih ya. Iya. Abang Usup dipanggil. Oh, Bang Usup ya. Bang Usup. Ini jago beksi. Nah, di sini dia ngelatih setahun. Oh, Bang Usup ngelatih di sini setahun. Itu yang belajar 7 orang sama saya. Yang lulus saya berdua sama abang saya. Oh, yang belajar 7 orang, Bang? Iya. 7 orang. Jadi letting Baba dulu itu belajar sama tadi Bang Usup 7 orang. 7 orang. Iya. Tapi yang lolos cuman 2. Cuma 2. Abang sama saya. Abangnya Baba. Iya. Abangnya Baba sama saya. Oh, berarti kakak beradik nih yang lolos. Iya, lulus. Yang 5 kemana, Bang? Nah, yang 5 karena dia nggak jiwain tuh, Bang. Oh, gitu. Karena kan main pukul itu, Bang ya, harus dijiwain. Oh, bela diri harus masuk. Harus dijiwain. Kalau dipikirin itu sekolah. Oh, tapi iya. kita punya jurus main pukul itu harus dijiwain. Harus dijiwain. Itu untuk semua bela diri ya? Iya. Oh, kalau dipikir salah. Itu buat sekolah. Oh, iya. Kita jiwain, nyeraplah ke kita. Saya belajar setahun lulus ya. Setahun tuh. Umur saya masih 13 tahun. Oh, Bapak dulu belajar itu 13 tahun. 13 tahun. Umur 13 tahun udah belajar. Iya. Udah belajar main beksi, bela diri. Saya paling hobi itu bela diri. Kelihatan sih, Bang. Ya makanya saya anggarin ke
warga Betawi nih ya, ayo mumpung kita masih pada kecil, Iya. belajar, Belajar. karena kalau udah tua tuh nggak bisa. Udah kerang semua Bang. Nah, itu dia. Pinggang udah kalah, ya kan? Iya. Sendi udah kaku. Tapi kalau masih muda kayak Baba kemarin umur berapa tuh? 13 13 tahun. tahun. Oh, itu masih apa? Lentur-lenturnya badan. Ya, sedang kuat-kuatnya dah. Iya. Nah, umur 14 tahun saya belajar lagi. Permainan disebutnya gombel. Sama guru saya. Sekarang dia udah almarhum. Oh, gitu. Mm-mm. Oh, tadi kalau di Beksi tadi Pak, itu berapa tahun Pak belajar? 1 tahun 1 tahun. 1 tahun bisa selesai itu? bisa rapi saya. Dari apa tahapannya itu Bapak? Ya, tahapan pertama jurus. Jurus. Ya, habis jurus tanding. Oh, gitu sparring ya? Ya, sparring. Habis lulus sparring. Alhamdulillah saya sama abang saya nggak ada yang jatuh, Lulus ya? lulus. Lulus. Itu sama Bapak, tapi Bang Usup ya? Bang Usuk dari Jombang, Oh, Bang Usup dari Jombang. Sudimara, Sudimara, daerah mana tuh? Tangerang. Oh, Tangerang. Tangerang Selatan sini ya, Pak? Iya. Jombang, Tangerang Selatan. Jombang, Oh, ya. Bang Usup dari situ. Bang Usup terus pindah ke Cibentang, tinggal di sini. Enggak, Memang di sana. dia di sana, kalau ngelatih dia kemari. Oh, kalau ngelatih. Iya, karena dulu kan di sini orang tua saya kan buka seni budaya lenong, Oh, dulu Sinar Subur. Orang tua Bapak dulu sini buka seni sanggar lah ya. Ya, Oh, saya sebutnya sanggar budaya ya. ya, Sinar Subur. Sinar Subuh. Terus di situ Bapak sambil Nah, akhirnya sama orang tua saya gak hobi ya. hobi bela diri. Ori, Iya. ya babe saya nih hobi. Heeh. Ya langsung lah saya suruh belajar. Oh, iya. Ya saya emang siap. Saya hobi orangnya dari masih kecil juga. Ini setahun itu bertujuh tadi setahun. 7 orang. 7 orang. Tapi Ya. yang lain mungkin nggak sampai setahun ya, Pak? Yang 5 tadi. Enggak nyampe Iya, karena betul. dia ngejiwain. Ngejiwain. Kalau saya ya harus saya jiwain. Makanya saya bilang pada warga Betawi nih ya kita ya, ya harus giat-giatnya dari kita dari masih kecil. Ya. Karena seni bela diri itu ya kita penting. Iya, Bang. Ya enggak, perempuan rambutnya panjang, langkahnya pendek. Tapi kita rambut pendek, langkah kita panjang. Oh, kalau, Insya Allah kalau perempuan rambutnya panjang, langkahnya pendek. makanya pendek. Heeh. Kalau laki-laki, Rambutnya pendek, langkahnya panjang. iya. Gitu. Itu apa? Kayak filosofi apa? Atau apa? Ya. Ya kalau kata orang dulu begitu. Gitu ya. Heeh. Ya, selama setahun itu belajar beksi. Betul Bapak menekuni yang Baba jiwain. Jiwain. Saya jiwain lah. beksi. Itu. Beksi. Beksi. Itu kalau beksi itu Pak, apa dasarnya sih, Pak? Nah sebetulnya beksi itu kan emang awalnya tuh ya emang dari Cina, orang Cina. Oh, dulu. Ya dulunya. Dulu pas dia berangkat pulang ke Cina, ya itulah kenang-kenangan dia ninggalin permainan beksi. Permainan beksi itu dikembangin oleh masyarakat lokal. Masyarakat. Karena kan kalau beksi itu kan emang orang Cina ya. Iya. Bek itu pertahanan. Oh, back Pertahanan. harus kuat itu. Sih itu 4. Si itu 4. Empat. Apa itu 4 pertahanan jadinya. 4 pertahanan. Mm-mm. 4 penjuru ya, Pak? 4 panca 5 penjuru sebutnya. Tuh. Orang dulu. Tuh, jadi teman-teman beksi itu ada disebutnya back itu adalah pertahanan. Si itu 4. Si itu 4. Nah, beksi itu adalah 4 pertahanan. 4 pertahanan gitu ya. Iya. Oh, berarti Disebutnya kalau kata orang kampung nih ya, ada, 4 pancar 5 penjuru. 4 pancer 5 penjuru. 5 penjuru disebutnya. Itu latihannya itu setiap hari atau Enggak. seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali latihannya. Jadi Bang Usuk kesini ngajarin Baba sama itu yang lulus 2 orang termasuk abangnya Abang, Baba ya. sendiri, itu selama setahun ya. Ya Itu setahun. seminggu 2 kali Cuman saya sama abang saya benar-benar giat latihannya. sampai betul-betul lulus. Benar-benar lulus saya. Nah, setelah Baba nih menguasai yang namanya beksi, ya kan, menguasai yang namanya seni bela diri ini, Baba ada nggak ngajarin apa anak-anak di Cibentang ini, ada nggak, Pak? Alhamdulillah banyak. Ada banyak ya? Banyak alhamdulillah. Yang pertama saya ambil 7 orang. 7 orang. 7 orang. Saya ngelihatnya kayaknya kesian. Kenapa tuh? Jadi kalau sore pada duduk aja ya, pada bengong gitu ya. Iya. Ngapain nggak ada kegiatan? Ayo bocah ke rumah gua. Saya kata gitu. Iya. Ayo kita latihan. Mau lah. Alhamdulillah pada mau semua. Nah kita yang 7 orang itu udah lulus. Anak kecil masuk pendaftar. Ada 60 orang. Alhamdulillah. Lelaki 40, perempuan 20. Oh, 20 orang. 20 orang perempuan, laki 40.
Cuma anak-anak Cibentang semua itu? anak Cibentang. Alhamdulillah. Jadi emang iya, karena kita kalau belajar itu emang harus dari masih kecil. Tulangnya masih pada empuk. Iya, benar. Lah kayak kita yang tua bangka begini ya, Susah. Pinggang juga udah. patah bisa bilang gitu. Nah, terus yang lulus berapa tuh? Yang dari yang Bapak ajarin tadi? Tapi Ada 7 orang 7 lulus semua. Ya? lulus, alhamdulillah. Nah pas cerita anak kecil pada masuk, ya dialah yang pada Oh, ngajarin. gitu ya. Ya saya ngeliatin. Cuman awal dasar pertama dia masuk, sayalah yang ngasih contoh dulu. Begini, begini, begini. Karena kalau main pukul beksi itu ya, pendasi itu kaki. Harus kuat kaki. Harus kuat kaki. Itu pendasi. Kalau kata buat bangunan rumah ya, Pondasinya. Berarti kaki harus pendasi kuat. kaki kita. Bener-bener kuat harus kayak kita. Baru kita bicara Nah, jurus ya. baru kita jurus. Emang kalau masih kecil sih, emang saya bilang yang pertama asal-asal dulu, asal-asal apal ya. Iya. Nah pas dia lancar, rapihin, alhamdulillah. Rapih, alhamdulillah. Bahkan seragamnya pun ya, dia pakai seragam merah, hitam, Memang apa ciri khas apa? Betawi. Silat Betawi ya. Betawi. Tapi alhamdulillah juga selama saya buka itu ya mengajarin pencaksilat, karena kan saya punya sanggar. Ya disebutnya kan sanggar dulu saya Galuh Pakuan Pancakilat. Oh itu nama sanggarnya Bapak. Nama dulu. sanggar dulu. Iya. Di situ Bapak sambil ngajarin tuh yang beksi anak-anak yang mau anak Cibentang yang mau apa mempelajari atau pengen tahu lebih dalam masalah pencaksilat Pencaksilat ya. Di situ Bahkan Bapak. anak kecil pun belajar sama saya harus orang tuanya datang dong. Iya. Ya enggak? Karena kalau dia sendiri sembarangan. Makanya saya bilang orang tuanya harus datanglah orang tuanya. Berarti kan dia menitipkan sama saya ya. Nah disitulah, atau dia sekolah belajar, Pak, si ini berantem di sekolahan, saya setrap. Iya, Setrap bukannya puasa, bukan apa, main jurus. Berapa kali main jurus itu, atau 3 kali. Ya jadi setrapan saya itu. Iya. Jadi dia pada jenuh. Ini kan beksi ini emang gak boleh buat nyakitin orang ya. Nggak boleh. Boleh, benar. Jadi teman-teman semua intinya bela diri apapun yang kita pelajari, apapun yang kita jiwai, intinya itu satu memang tetap mempertahankan seni atau budaya yang memang selama ini mungkin belum terlalu, tapi beksi ini cukup dikenal Pak. Alhamdulillah. Cukup dikenal beksi ini kan. Karena beksi banyak ininya juga. Banyak pecahan ada. Oh banyak pecahan juga. Banyak beksi. pecahan. Ada berapa pecahan Pak? Beksi. Beksi jalan 6, Oh, beksi. Seliwa, Oh Seliwa. ya. Bahkan serak juga dari beksi pecahannya. Oh. Ya kan macam-macam ya. Ya kalau Bang Pitung kan dia mah ya emang permainannya kan dia mah apa? Cingkrik. Oh nah itu Bang Pitung tuh. Bang Pitung beksi. cingkrik permainannya. Cingkrik. Iya. Itu mematikan dia. Oh kalau jenis bela diri beksi aliran ya cingkrik. Iya, cingkrik. Cingkrik itu berbahaya. Wah, itu berbahaya. Bagus. Memang untuk fight ya Bang. Iya, semua permainan silat itu nggak ada yang jelek. Semua bagus. Bagus semua. Hmm. Cuman yang jeleknya ya hatinya. Iya. Baru tibang sejurus udah sombong. Lu sombong ya. Iya. Salah gunain ya Bang. Nah salah gunain nantangin orang lah, Jangan. mabok berantem lah. Oh nggak boleh. Nah itu salahnya. Betul. Makanya semua permainan bagus. Ya contoh saya punya orang tua ya, ya macam di Parung, Baba Romli, kotek dia permainannya. Alhamdulillah silaturahmi ke rumah. Iya. Saling kenal tadi. Ya, Bang. Baba Jaro di Ciater, alhamdulillah. Saling kenal. Gara-gara Iya. tadi Pak seni bela diri itu kita jadi silaturahmi kita luas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan kita punya saudara juga, Baba Masdi di Pabuaran, Gunung Sidur, alhamdulillah. Dia ngaku orang tua ke saya. Iya. Alhamdulillah. Emang kita kan hidupnya kan kita berkah selamat. Benar. Dari orang tua ya. Nah, kita punya main pukul nih ya, bisa main pukul. Jangan langsung berantem. Kita masih bisa menghindar. Benar. Masih bisa mundur. Saya sabar lah gitu ya Pak. Ya, alhamdulillah. Makanya kita banyak istighfar. Bisa mengendalikan emosi ya Pak. Ya, Iya, jangan sekalinya kita udah menguasai satu bela diri. ya, sombong, emosi, jangan. Kita mundur dulu. Benar Pak. Kecuali kita udah mati langkah. Hmm. Ya itu apa boleh buat. Apa boleh buat. Di situ. Udah nggak bisa menghindar ya Pak. Iya, menghindar. Saya pun ngajar main beksi itu ya ibaratnya satu, bukan pakai ilmu hitam. Iya. Saya benar-benar fisik. Fisik. Memang dituntut fisik beksi ya. Pak? Fisik, beksi. Kadang-kadang lain orang salah gunain lah pakai manggil segini ini ya. Saya nggak mau itu. Olahraga kok kita. Iya olahraga. Olahraga kita.
kita bukan menjelekkan semuanya, bukan. Ini bagus, semua main pukul, bagus. Yang saya bilang ya yang jelek orangnya. Baru timbang sepukul dua pukul, Iya. sombong. Udah salah gunain gitu. Salah Ya. gunain. Nah, jadi ini pesan dari seorang pencinta seni bela diri khususnya silat beksi, bahwa bela diri apapun itu bagus yang kita kuasai, asalkan kita jangan menyalahgunakan. Benar. Pesan dari kita. Nah, terus Mbak, beksi ini selain digunakan untuk apa? Itu ada nggak Pak? Oh ada, Di- alhamdulillah manfaatnya. Kita bisa dipanggil buat palang pintu orang hajat. Oh, palang pintu. Palang pintu orang hajat, alhamdulillah. Udah banyak yang pada manggil, alhamdulillah dah. Kita rezeki dapat. Oh, jadi ada yang hajatan. Iya. Dia pakai palang pintu. Nah, ini kelompok Baba tadi ini, Iya. beksi tadi ini beberapa orang tuh diundang ya Pak, Iya, untuk memperagakan beksi beksi buat palang pintu. buat palang pintu. Iya, orang hajatnya. Orang hajat. Alhamdulillah, Sampai sekarang itu Pak. alhamdulillah sampai sekarang masih Sampai ada. sekarang masih ada. Ya? Masih ada. Itu anak-anak didik Baba semua ya. Iya. Itu yang main Iya, palang pintu itu. palang pintu. Itu kalau Iya. main palang pintu harus main jurus atau Ya pertama kita masing-masing ngeluarin permainan kita, gitu. masing-masing kita keluarin. Hmm. Ya karena kita kan dikombinasiin ya, Iya. no lain, ini lain gitu. Karena kalau sama orang baca dong, Oh. oh sama. Tapi saya alhamdulillah, makanya saya kombinasiin jadi lain, Hmm. gitu. No lain, ini lain, memperagakannya. Sampai sekarang masih Masih alhamdulillah sampai sekarang. berarti kalau nanti nih Pak, saya bisa belajar juga berarti Pak. Rumah saya terbuka, Terbuka. silahkan. Jadi ini teman-teman semua yang menyaksikan video ini, khususnya teman-teman yang ada di Desa Cibentang, ada yang mau ingin lebih mengetahui atau ingin mempelajari buat silat beksi, nah bisa kita sama-sama ke Bapak Anton. Mana sih apa sih beksi ini? Nah, kita belajar sama-sama di situ ya Pak ya. Iya. Rumah Bapak terbuka nih buat Ayo, saya kalau yang buat kebenaran betul. sampai di mana, ayo saya bantu. Iya betul. Kalau buat kebenaran, tapi kalau buat kejoliman, naudzubillah, Nggak boleh. nggak boleh. Harus nggak boleh. Ini sambil di ngopi Bang. Oh iya iya, Iya. ayo. Jadi, nah karena ini kan Cibentang ini banyak juga Sunda ya Pak. Banyak juga selain beksi pasti banyak permainan. Banyak permainan. Selain Iya. Cuman Cuman kalau kan kalau di Cibentang ini belum ada, beksinya beksi belum ada. belum ada. Permainan lain banyak, Banyak. banyak. Ya alhamdulillah kita disopanin sama orang, Bener-bener. karena kita ya bergaul. Kita main silat itu ibaratnya ya disebutnya jawara silaturahmi Iya. gitu. Jadi orang tua kita kenal semua. Nggak ada putusnya dah kita. Iya, silaturahmi kemana-mana. Iya. Dengan beksi ini silaturahmi kita kemana-mana nih Pak. Iya Di benar. kampung ini kita bisa kenal, di sana ada juga Iya, silat benar. beksinya. Di kita ke kampung sebelah main, di sana ada juga beksinya. Ada Dari situ dari bela diri beksi ini kita silaturahmi jadi luas. benar ya. Ada lagi nggak Pak yang Ya itu saya yang beksi ini? Hah? Selain masalah beksi ini, ya gunaan selain palang pintu, mungkin ada diundang peragaan-peragaan di satu itu event. sering Sering. yang disebutnya itu jawara silaturahmi. Oh, jawara silaturahmi. Silaturahmi itu ada kegiatan. Hmm. Ya contoh pernah ada di daerah Coe. Ya anak-anak diundang, datang semua gitu. Itu sering. Alhamdulillah, makanya saya bilang ya kita ketemu para jawara, alhamdulillah. Bukannya pada sombong, malah pada alhamdulillah kita dipelukin. Jadi banyak teman Pak. Banyak temen. Jadi ya sekali lagi teman-teman yang mau lebih tahu tentang seni dan budaya khususnya silat beksi, teman-teman bisa khususnya di daerah Cibentang, bisa teman-teman ke tempat Bapak Anton terbuka untuk belajar silat beksi ya. Oke, Bapak tahun berapa itu Bapak dulu masuk? Udah lama ya Pak? Bang Usup itu? Bang Usup itu kalau nggak salah tahun 77. Lama itu. 77. Saya umur masih 13 tahun. Saya belum lahir. Belum lahir. Saya lahir kan 65. 65. Terus 77 beksi saya lurusin langsung ke permainan gombel.
78 Oh, digabung, ya, gabung kombinasi gitu di Pak. kombinasi. Saya ke orang tua saya, ibaratnya kalau di kampung mamang saya lah itu Iya, mah, iya, iya. dia masih ada, cuma sakit-sakitan, Hmm, dia masih hidup. hmm. Nah dia punya permainan itu ya sebutnya ya permainan cingguanara, dia macam-macam monyet putih gitu dia punya. Oh, tadi orang tua itu. Ya ke orang tua mamang saya nih. Mamang. Nah disitulah saya ngegabungin antara beksi, gombel sama cingguanara, Wah, tiga tiga permainan. tiga permainan. Nah Tiga seni bela diri digabungin sama saya. kombinasi tadi. Cuman pas beksi, beksi, gombel gombel, sama cingwanara, cingguanara, monyet putih. monyet putih. Mm-mm. Waduh, berarti perlu kita pelajari juga tuh yang dua tadi Pak. Alhamdulillah kalau kita niat mah pasti bisa. Iya. Tapi setelah Bapak memang betul-betul sudah selesai di beksi, baru Bapak masuk ke Gombel. 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 Lancar lagi tuh Pak. Alhamdulillah saya lulus lagi. Lulus lagi sih. Di gombel. Berapa tahun itu di situ belajar? Hah? Kalau setahun saya, Setahun. setahun juga. Selesai lagi. Karena saya jiwain Hmm. setelah saya selesai, ya namanya dulu ya saya masih muda ya, Masih. puasa. Mati geni saya puasa. Oh, Setelah puasa buka, malam jam 12 tanding lagi saya. tanding lagi. Siapa siapa yang jatuh, kata orang tua saya nih ya nggak lulus. Tapi alhamdulillah saya nggak jatuh. Berarti kalau kita di sparring diadu lah saya. Diadu, sebutnya. Mohon maaf ini diadu. Perlihatkan masing-masing kaliannya untuk Benar, mengukur sejauh mana kita menguasai bela diri yang kita benar. pelajari tadi ya. Jadi itu teman saya sparring sama-sama gombel sama saya, Oh gitu. sama-sama gombel. Cuman kalau yang jatuh berarti kalau cepet ya. Iya. Nah dia nggak lulus, Iya, karena bela diri ini harus kecepatan. kecepatan. Ya Betul, betul. Nah. Gombel setahun itu Pak. setahun. Di Cibentang juga belajarnya. Di sini juga Di sini Cibentang. Nah terus terakhir, nah ke orang tua saya mamang udah masih hidup orangnya ya. Saya belajar sama dia baru setahun. Cuman saya namanya anak muda pengen kerja, belum lulus, Oh, belum selesai tuh. belum rapi. Nah cuman dia ngasih teorinya. Karena kan ya satu jurus, kedua kembang ya, Iya. namanya baru buah. Nah buahnya itu teori, Oh, buah itu teori. buahnya teori. Kembang itu kita ngambil langkahnya. Tadi baru jurus. Pertama jurus, Jurus. ya habis jurus kita kembang main langkah tuh ya. Oh, Nah baru ibaratnya metik kita buahnya, Buahnya. itu teori namanya. isinya gitu Pak. Ya Isinya. dalamnya itu, Dalamnya udah ya. ya itu kan buat menjatuhkan lawan. Itu Selesai juga walaupun cuma dapat teori tapi gue bisa menguasai juga Bapak ya. Yang tadi. alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kita kan emang udah punya basic. beksi, punya ibaratnya punya Dasar beksi ya. bang ya, sama punya gombel kan kita udah punya dasar Iya. loh. Jadi belajar yang lainnya bisa. Iya, lebih alhamdulillah. gampang. Wah perjuangan saya bener, saya itu lagi masih muda. Bener dah, saya dibantingin kayak apa lagi. Fisik juga Bang. Iya saya berantem sama ya pengen tahu gitu. Iya, iya. Ya kata dia begini, ayo lawan, saya lawan. Saya jatuh mulu. Ya namanya di kampung Iya. gubrak ke tanah ya taunya, ya Allah deh. Sampai di mana? Hayu lagi. Lagi. Saya kata, lagi. Nggak putus asa. Nggak putus asa. Terus. Terus bahkan sampai saya 4 kali banting baru saya nyerah dah. Waduh sakit. Nah dia mesen, lu jadiin, nih gua kasih 3 jurus teori, lu jadiin 100. Nah kita kan bingung. Ya Banyak. bingung saya bang. Bagaimana caranya saya kata nih ya. Ya tuh tiap tidur saya hayalin begini. Nah itulah makanya saya bilang jangan dipikirin, dikaji, Dijiwain ya. dijiwa ini. Setelah dijiwain nyerap semua tuh sama kita. Jadi apapun yang kita pelajari, kalau kita betul-betul suka, terus kita jiwain, itu kita mudah. Alhamdulillah. Mudah belajar. Alhamdulillah gampang kita belajar. Memperdalamnya mudah lah Pak. Iya. Gitu. Udah lama juga dari tahun 77 ya. 77 saya itu. 13 tahun udah belajar beksi. Ya makanya ya warga Betawi tolong jangan pada malas ya nggak. Nah, belajar. Belajar dari masih kecil. Tuh, yang ada di desa Cibentang belajar. Belajar dari beksi. masih kecil. Hmm, Setelah nanti udah gede kan tinggal nerusin doang. iya betul. Nah makanya saya pengen, hati saya niat pengen ngajarin. Hmm, Nanti saya kalau udah tua, kalau nggak ada umur kan ada turunan kita, betul. Ada yang nerusin nih. ada seni nerusin, budaya. iya gitu. Iya, nggak putus ya. Nah nggak entah di anak buah atau anak sendiri Iya. bisa nerusin, Turun lagi ke cucu. turun ajarin lagi. Itulah keenakannya kita bisa main Benar. seni bela diri. Jadi turunan kita bisa
tetap bisa. melestarikan. Ini lagi emang saya hobi seni budaya. Tapi Hobi. jadi yang jadi persoalannya nanti Pak kan beda nih. Kalau Baba kan benar-benar hobi, cepat menjiwai. Nah, tadi yang diajarin mereka mungkin nggak menjiwai atau cuma sekedar apa mencari kesibukan atau apa itu pasti lama Pak belajar. Iya, kita kan ngeliat dari orangnya dulu kan. Jadi kan pertama dia mau mulai pertama aja nih ya kan harus diurut dulu. Biar apa tuh Bang? Biar lentur tangannya. Oh, diurut Nggak dulu. kaku gitu. Berarti saya diurut dulu. Nah, diurut dulu tangan, jadi berarti bisa kesonok begitu. Bebas nggak agak apa? Lentur ya? Lentur tangannya jadi enak maininnya. Oh, sebelum apa? Masuk ke ini harus diurut dulu. Harus diurut dulu. Mulai main diurut dulu. Semua. Buat mulai masuk. Sebadan tuh Pak diurut. Hah? Yang urut Bapak sendiri? Yang itu orang tua saya, mamang yang urut. Diurut semua. Diurut semua sama dia. Setelah diurut, silakan. Ya kan dasarnya mah saya juga kan nggak sendiri. Saya izin sama ini, Ya. izin sama ini, sama orang tua saya. Benar. Boleh nggak saya ngediri ini? Ya. Oh, boleh, ayo silakan. Ayo dibantu kata dia. Alhamdulillah. Jadi kita bebas juga ngajarin. Bebas. Benar-benar. Jadi teman-teman semua untuk apa? Kali ini kita mendapat sedikit informasi bagi yang mau belajar beki terus yang desa Cibentang silakan ke tempat Bapak Anton. Teman-teman Cibentang dan sekitarnya pasti udah nggak aneh lah dengar nama ini. Nama ini sudah cukup dikenal di Cibentang dan sekitarnya ya. Dan satu pesan di sini bahwa seni bela diri apapun yang kita pelajari, seni bela diri apapun yang ingin kita lakukan atau ingin mendalami, jangan lupa penjiwaan kita itu harus dijiwai. Jadi untuk mempermudah kita dalam mempelajarinya, ya. Jadi cepet nangkapnya dia Cepet kalau nangkap. dijiwain ya. Cepat. Apalagi sekarang Bapak sering diundang. Iya. Ya di hajatan untuk palang pintu ya. Palang pintu ya. Ini gunanya untuk beksi ini ya. Terus silaturahmi kita di sini juga berjalan ya kan. Alhamdulillah. Ketemu dengan orang di sini di kampung sebelah yang juga dia punya bela diri silat. Nah, ketemu kita, silaturahmi kita terjalin dari seni bela diri ini. Bapak, ada lagi yang mau disampaikan masalah beksi ini, Pak? Ya yang saya sampaikan ya anak-anak buah saya yang saya ajarin yang pada lulus ya mas saya pesan satu pantangannya nggak boleh minum alkohol, Nggak boleh minum, kedua perempuan nggak boleh, jauhin itu, jauhin dua itu ya Pak. jauhin itu nggak boleh, itu pantangannya. Karena suatu waktu kita udah lulus main pukul kan pas diisi udah bersih badan kita. Iya. Ya terserah mau ngisi bagaimana, yang penting siap pokoknya, lulus siap. Pokoknya kalau sudah diisi berarti udah siap. Udah siap. Siap lulus itu Pak. Ya udah siap itu mah. Udah selesai melalui tahapan-tahapan uji coba lah gitu ya Pak. Iya uji coba. Ya kan? Dari fisiknya udah oke, dari penguasaan jurus atau langkah atau gerakannya sudah betul-betul mantep. Nah, baru Itu diisi ya Pak. ya. Oh, waduh. Jadi ibaratnya kita luar dalam. Dalam. Nah, di luarnya kita bisa menggunakan teknik. Iya. Yang dalamnya itu Buat menjaga buat kita. penjaganya. Bapak yang tahu ya. Iya. Saya itu. belum sampai di situ. Karena kalau luarnya doang, ya bahaya juga. Saya juga. Bahaya. Ya kalau luarnya doang. Ya kalau kita kecuali kita udah mantep lah ya. Iya. Bisa ibarat tandingan 2-3 orang mah. Oh, Itu kan kalau main senjata kita ya 5 orang mau kita ya harus tahu itu ya. harus Oh, makanya bisa luar, bisa dalam. bisa dalam. Ya, itulah. Ya. Terus pesan yang kedua bahwa setelah kita menguasai satu bela diri, satu seni bela diri, satu kita harus bisa menahan diri. Kita tidak boleh sombong, tadi pesan dari Baba, tidak boleh begitu kita sudah selesai belajar jurus, sudah menguasai teknik, kita sudah sombong, itu nggak boleh. Tapi tetap kita merendah, tetap kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Benar. Karena seyogianya kita manusia bisa menahan diri di dalam kondisi apapun, terkecuali memang tidak ada jalan lain, dan itu jalan satu-satunya. Benar. Itu dia Pak. Kalau kita kepepet apa boleh Kepepet, buat? apa boleh buat,
langkah. Selama kita masih bisa mundur, mundur. Tapi hati-hati bah. Kita tengok belakang dulu bah. Mundur ada apa di belakang? Takutnya jurang bah. Kalau kita kepepet ke tembok udah apa boleh Apa buat? boleh buat? Apa boleh Kiri buat? kanan udah nggak ada jalan. Udah Bah. nggak ada jalan. Hanya satu. Iya. Terpaksa Harus itu kita digunakan. gunain lah. Iya. Iya, bah. Saya terima kasih banyak nih bah. Sama-sama. Bapak sudah sempatin waktu hadir ngobrol-ngobrol kita apa? Saya sebutnya kongko-kongko ya, Bang. Iya, kita Kongko-kongko, ngobrol lah. Iya, di Cibentang Channel. Nah, ini Cibentang Channel ya. Sempatin waktu ke sini untuk kasih tahu bahwa kasih informasi ke saya juga ke penonton-penonton di Cibentang Channel ini bahwa Beksi itu masuk ke Cibentang di tahun sekian dan di sini Bapak yang ikut mengembangkan Beksi di Desa Cibentang, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Bapak, saya sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat-sehat ya, Bang. wabarakatuh. Amin. 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 Itu yang penting. Amin, itu yang penting. Teman-teman semua yang menyaksikan video Cibentang Channel malam ini, video keempat kita yang sudah mengangkat beberapa video sebelumnya. Malam ini video keempat mengangkat masalah seni bela diri, yaitu Beksi. Jangan lupa teman-teman semua, pesan dari Bapak Anton tadi kita harus pegang itu. Jangan lupa ditekan tombol like, subscribe, dan juga di share agar kita teman-teman semua bisa mendapatkan video-video yang akan kami tayangkan di Cibentang Channel. Merupakan video kelima dari Cibentang Channel malam ini. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.